Shalom saudara-saudara, saya menjumpai saudara pada hari ini bersama-sama di dalam ibadah raya yang boleh kita lakukan bersama-sama, baik itu di gereja maupun di rumah. Jadi bagi Bapak Ibu Saudaraku yang pada hari ini boleh bersama-sama beribadah, mari kita terlebih dahulu sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami diberi anugerah Tuhan. Pada hari ini kembali kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun kami masih dipisahkan oleh jarak, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan tetap menyertai kami. Sekalipun kami tidak ada dalam satu tempat, tetapi dalam pemeliharaan Tuhan, kami percaya bahwa kami akan diberkati dengan firman Tuhan. Kami siap hati untuk mendengar firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau bicara kepada kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Di bawah judul perikop Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul permohonan yang dijawab. Permohonan yang dijawab. Nah saudara, tentunya setiap orang memiliki permohonan di dalam kehidupannya. Ketika orang itu di dalam kehidupannya itu merasa sakit, tentu dia menginginkan di dalam hidupnya atau mendambakan di dalam hidupnya itu adalah kesembuhan. Dan tentu berbagai upaya dia lakukan supaya dia bisa merasakan kesembuhan itu, saudara. Dia mencoba ke sana ke sini untuk mencari informasi supaya dia bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang sedang dia alami. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa apapun yang dilakukan dalam daya upaya yang sedang dikerjakan oleh manusia, semuanya terbatas, saudara. Kita seringkali, saudaraku, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kesanggupan untuk bisa menyelesaikan setiap apa yang sedang kita alami di dalam hidup ini. Kita memerlukan pertolongan yang tentunya datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, saudaraku, kita bisa melihat bagaimana nas ini berbicara tentang seorang yang sedang mengalami sakit kusta. Nah, penyakit kusta ini pada zaman Tuhan Yesus adalah penyakit yang digolongkan dengan penyakit yang menular. Sama seperti sekarang ini, saudaraku, bahwa sesungguhnya berbagai jenis penyakit menular bisa saja itu membuat kematian terjadi di mana-mana. Kita pernah mendengar yang namanya flu burung, kita pernah mendengar yang namanya flu babi, sapi gila, AIDS. Demikian juga sampai dengan hari ini kita bersama-sama melihat apa yang terjadi di seluruh dunia. Corona atau COVID-19. Nah, ini penyakit-penyakit seperti ini, saudara, adalah penyakit-penyakit yang mematikan. Penyakit-penyakit yang seperti ini adalah sesuatu yang perlu ditangani oleh pihak medis yang sesuai dengan bidangnya, saudara. Dan tentunya ketika penyakit ini terjadi dalam kehidupan seseorang, maka saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tanpa ditangani dengan baik, maka penyakit-penyakit seperti ini bisa saja menyebabkan yang namanya kematian terjadi. Dan penyakit kusta pada zaman itu, saudaraku, adalah penyakit yang tentunya mengerikan karena belum ditemukan obatnya, karena belum didapatkan obatnya. Jadi setiap orang yang sakit kusta pada masa itu, saudaraku, dia tidak hanya sakit secara jasmani, tetapi dia juga mengalami yang namanya sakit secara rohani. Dia sendiri, saudaraku, menderita, di mana orang-orang
yang pada waktu itu berusaha menyingkirkan dia. Dan mereka sendiri sudah adalah orang-orang yang tersingkir dari tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah yang terjadi di zaman di mana Tuhan Yesus pada waktu itu juga melayani dan terjadi kepada orang-orang kusta yang mereka alami pada waktu itu, saudara. Tetapi yang kita lihat pada hari ini, bahwa sesungguhnya orang kusta yang datang kepada Yesus ini adalah orang yang tentunya memiliki sesuatu yang di luar dugaan, memiliki sesuatu yang di luar biasanya terjadi. Kalau orang-orang berusaha menghindar daripada orang-orang kusta ketika mereka berusaha mendekati, tentu orang ini, saudaraku, tidak takut. Dia tidak takut untuk mendekati Yesus. Dia tidak takut untuk mendekati orang-orang berbondong-bondong pada waktu itu sedang mengikuti Yesus. Dia berusaha supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia berusaha supaya dia mendapatkan apa yang dia mohonkan kepada Yesus. Nah, itulah yang luar biasa terjadi. Dan itu yang akan menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita bisa melihat bersama-sama, paling tidak ada dua pelajaran atau dua bagian yang menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini, saudara. Di ayat 1 dan ayat 2 kita menemukan bahwa tindakan si kusta ini. Ada tindakan daripada si kusta ini. Apa yang dilakukan oleh si kusta ini? Yang pertama, saudara, untuk mendapatkan apa yang dia minta di hadapan Yesus, dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Dan tentunya ketika dia datang kepada Yesus, dia memiliki harapan yang besar untuk bertemu dengan Yesus. Dia memiliki harapan untuk disembuhkan. Dia memiliki iman bahwa sesungguhnya Yesuslah yang sanggup membuat mujizat sehingga dia bisa disembuhkan di dalam nama Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia yakin dan percaya bahwa dia bisa mengalami berkat kesembuhan itu. Tetapi diperlukan untuk datang terlebih dahulu kepada Yesus. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Nah, saudara-saudara, di dalam Matius pasal 8 ayat 2 dan Markus pasal 1 ayat 40 hanya mengatakan bahwa seorang yang sakit kusta. Tetapi Injil Lukas, karena dia adalah seorang yang memiliki latar belakang sebagai tabib, dia sedikit memberikan gambaran yang lebih teliti. Dia menyebutkan bahwa orang ini penuh kusta. Hal ini, saudaraku, menunjukkan bahwa penyakit kusta orang ini memang sudah parah. Penyakit kusta orang ini bukan hanya dia sekedar sakit kusta saja, tetapi dikatakan penuh kusta. Berarti dia sendiri memiliki penyakit yang luar biasa. Nah, sekalipun, saudaraku, dia berusaha mungkin saja di sekitarnya dihalangi oleh orang-orang untuk bertemu dengan Yesus. Sekalipun dia berusaha pada waktu itu tidak diterima oleh orang banyak keadaannya. Sekalipun pada waktu itu dia berusaha disingkirkan oleh orang banyak. Tetapi yang bisa kita lihat yang pertama, dia tetap datang kepada Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam pergumulan kita juga datang kepada Yesus. Kita perlu datang kepada Yesus di dalam hidup kita. Agar kita di dalam keadaan apapun, kita bisa menjumpai dia secara pribadi. Menjumpai Yesus secara pribadi. Yang kedua, saudara, kita bisa perhatikan bahwa tidak hanya dia datang kepada Yesus, tapi ayat 2 selanjutnya berkata, lalu sujud menyembah dia. Ini tindakan daripada si kusta yang kedua. Dia sujud menyembah di hadapan Yesus. Dia juga tidak malu untuk tersungkur di hadapan Yesus, di bawah kaki Yesus. Meminta kepada Yesus atau meminta pertolongan daripada Yesus untuk mentahirkan dia, untuk menyembuhkan dia. Dan dia mengharapkan belas kasihan daripada Yesus. Bagi si kusta tidak ada obat yang menyembuhkan dia. Tapi dia percaya bahwa hanya Yesus, hanya kehadiran Tuhan Yesus, hanya dengan memohon kepada Yesus, maka dia bisa melihat mujizat itu terjadi di dalam kehidupannya. Bagi si kusta, Bapak Ibu Saudaraku, dia menyembah Yesus karena dia yakin bahwa satu-satunya yang sanggup melakukan itu adalah Yesus. Ini bukti kerendahan hatinya ketika dia menyembah Yesus. Ini bukti bahwa dia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kesanggupan. Secara manusiawi dia sudah menyerahkan semuanya hanya kepada dia, hanya kepada Yesus. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat bagaimana
keinginannya itu dinyatakan oleh dia. Inilah tindakan yang ketiga. Dia menyatakan keinginannya kepada Yesus. Orang kusta itu tersungkur di hadapan Yesus dan memohon. Lalu dia berkata begini, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ini merupakan satu sikap di dalam dia memohon kepada Bapa, kepada Yesus, bahwa sesungguhnya apa yang dia minta itu, apa yang dia rindukan, supaya Tuhan jawab. Jika Tuhan mau. Nah, saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tentu dia tidak memaksa Tuhan. Dia tidak memaksa Yesus untuk melakukannya. Dia tidak memaksa sesuai dengan kehendak dirinya bahwa itu harus terjadi seketika atau saat itu juga, saudara. Tetapi dia hanya berkata jika Tuhan mau. Dia meletakkannya kepada Yesus, kepada kehendak Yesus, bahwa sesungguhnya kalau Tuhan mau, maka Tuhan dapat mentahirkan dia, menyembuhkan dia. Kita diingatkan dengan peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka pada waktu itu, saudaraku, dilemparkan ke api yang menyala-nyala, tetapi mereka tidak takut dan gentar. Mereka berkata bahwa Allah yang kami layani mampu untuk menyelamatkan kami dari perapian itu. Dan ia akan menyelamatkan kami dari tanganmu, ya Raja. Tetapi sekalipun, ini mereka berkata, ia tidak menyelamatkan kami. Kami mau engkau tahu, ya Raja, bahwa kami tidak akan melayani dewa-dewamu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mereka dari satu sisi yakin dan percaya bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus, atau ada keselamatan di dalam diri Allah yang dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus. Tapi dari satu sisi, saudaraku, mereka juga menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Sama seperti si kusta ini, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Apakah yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupnya, dia sembuh atau tidak, itu nanti akan Tuhan kerjakan bagi dia, bukan dia yang memaksa Tuhan. Yang selanjutnya, bagian yang kedua kita lihat di ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat adalah tindakan Yesus terhadap si kusta. Tindakan Yesus terhadap si kusta yang kita perhatikan di sini adalah sesudah dia memperhatikan si kusta ini, dia melihat bagaimana si kusta yang datang lalu sujud menyembah lalu memohon kepada dia. Di ayat 3 berkata bahwa lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Nah, saudara, yang pertama Yesus lakukan di dalam tindakannya adalah dia mengulurkan tangannya dan menjamah si kusta. Ini sesuatu yang tak lazim, saudara. Orang lain berusaha untuk menyingkirkan, orang lain berusaha untuk membuat pada waktu itu si kusta tidak berada di situ, atau mereka dengan kata lain, saudaraku, berusaha menghindari si kusta. Tetapi Yesus justru dia mendekati si kusta, justru dia menjamah si kusta, justru dia mengulurkan tangannya kepada si kusta. Nah, ini menunjukkan betapa belas kasihannya Yesus. Seperti dikatakan di dalam Markus pasal 1 ayat 41, Yesus tergerak oleh karena belas kasihannya kepada si kusta ini. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini juga yang akan memberikan kepada kita kekuatan bahwa di saat kita sudah tidak berdaya, di saat sudah kita tidak mampu, di saat kita sudah tidak kuat lagi, saudaraku, hanya tangan Tuhan yang akan terulur menolong kita. Hanya tangan Tuhan yang sanggup mengangkat kita. Hanya tangan Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita jamahan, sehingga kita kembali dikuatkan. Nah, saudara-saudara, yang kedua, Yesus tidak hanya mengulurkan tangannya dan menjamah si kusta, tetapi dia juga mentahirkan atau menyembuhkan si kusta. Seketika itu juga tahirlah orang itu. Ketika Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir," maka di bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa si kusta ini dia tahir, dia sembuh. Ini membuktikan bagaimana Yesus menyatakan kuasanya dengan luar biasa. Nah, yang ketiga, saudaraku, dia menyuruh si kusta ini diam. Artinya dia tidak menceritakan kepada siapa-siapa, tidak memberitahukan kepada siapa-siapa siapa yang melakukan penyembuhan itu, saudara. Di ayat 4 sungguh jelas, dia melarang si kusta ini untuk memberitahukannya. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan,
Di kusta hanya diminta untuk memberitahu, untuk memperlihatkan dirinya kepada imam-imam, membuktikan bahwa dia sudah sembuh. Dan itu akan menjadi sebuah proklamasi kepada orang-orang di sekitarnya bahwa sesungguhnya dia bukan lagi orang yang dihindari. Dia bukan orang yang patut dikucilkan. Karena dia sudah mengalami kesembuhan. Dan yang menyembuhkan itu adalah di dalam nama Yesus Kristus. Nah kemudian saudaraku, tentunya Yesus mengingatkan dia agar dia memberi persembahan. Dikatakan pada ayat terakhir, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Dengan kata lain saudaraku, apa yang terjadi di dalam kehidupan si kusta, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengalami berbagai mujizat, ketika kita mengalami berbagai kehidupan ini yang dijawab oleh Tuhan, ketika kita mengalami saudaraku pertolongan daripada Tuhan, ketika kita mengalami berbagai hal yang mungkin saja di luar daripada dugaan kita, marilah kita memberi ucapan syukur kita kepada Tuhan, memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Karena dengan demikian saudaraku, ketika kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan, maka disitulah kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Kita bisa berterima kasih karena Tuhan sudah memelihara hidup kita. Kita berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kita. Tidak harus mujizat yang spektakuler. Tidak harus saudaraku mujizat yang begitu luar biasa terjadi dalam hidup kita, baru kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap hari kita mengalami mujizat. Kita bisa bernapas, kita bisa menikmati hidup ini dengan kesehatan, kekuatan, bisa bekerja dengan baik. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namanya juga persembahan syukur. Dari hati kita, kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang bisa kita beri untuk Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Nah saudara-saudaraku, si kusta diingatkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Nah mari kita Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan kita tentunya pasti merindukan atau menginginkan apa yang pernah dialami si kusta juga dialami oleh kita. Ketika kita sakit, kita ingin sembuh. Ketika kita ada di dalam tekanan, ada di dalam masalah, ada di dalam guncangan hidup, ada di dalam tantangan hidup sekarang ini saudaraku, ada di dalam berbagai persoalan yang sedang kita hadapi saudaraku, kita merindukan yang namanya dibebaskan. Atau bahkan saudaraku, secepat-cepatnya kita merindukan supaya mengalami situasi yang terbebas daripada situasi yang buruk. Tetapi saudaraku, ada hal-hal yang memang harus kita belajar dari si kusta. Ada hal-hal yang memang harus kita ingat. Yang pertama, jangan pernah kita memaksa Tuhan untuk melakukan keinginan kita. Tapi datang dan serahkan semua kepada Dia. Bahkan kita hanya bisa saudara menyembah Dia. Jangan pernah kita memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita hanya bisa datang kepada Dia, menyerahkan semuanya kepada Dia, dan menyembah di hadapan Dia. Yang kedua saudaraku, kita bisa memohon kepada Tuhan. Kita bisa saja meminta kepada Dia. Kita bisa saja saudaraku menginginkan sesuatu dan berkata kepada Dia ini dan itu, ini dan itu. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita sadari bahwa Dialah yang berdaulat daripada kehidupan kita. Mulai daripada sejak kita dalam kandungan ibu kita sampai kepada kita hidup di dunia ini, bahkan sampai kepada kita dipanggil oleh Tuhan, Dia yang berdaulat, yang menguasai kehidupan kita. Dan Dia punya cara tersendiri untuk mengulurkan tangannya dan menjamah kita. Dia punya cara tersendiri saudara untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, sama seperti Dia menyelesaikan persoalan si kusta. Dan yang ketiga saudara, bagian kita hanya bisa berkata sama seperti si kusta, Tuhan, jika Tuhan mau. Nah, bagian Tuhan Dia akan berkata, aku mau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian Tuhan akan menunjukkan kepada kita bagaimana kuasa Tuhan berlaku di atas kehidupan kita. Bagian kita hanya menginginkan kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, selalu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati saudara di dalam bagian firman Tuhan yang hari ini boleh saudara dengar, yang kiranya ini akan memberkati saudara yang beribadah di rumah pada hari ini, secara khusus jemaat GPSK Immanuel dengan Merakai,
Demikian juga saudara-saudara yang boleh membuka khotbah ini, mendengarkan khotbah ini. Mari kita berdoa dan memuji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati firman-Mu ini dalam sarana ataupun media yang Tuhan pakai bicara kepada sidang jemaat Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan adalah tepat pada waktunya. Tindakan Tuhan adalah tindakan yang tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami boleh belajar bagaimana kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana hidup kami ada di dalam kehendak Tuhan. Bagaimana kami belajar sesungguhnya kami merindukan Tuhanlah yang bertindak di atas kehidupan kami. Bukan kami yang memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya Tuhan turun tangan di atas kehidupan jemaat-Mu secara khusus di GPSK Immanuel Lenga Merakai. Engkau memberkati kehidupan mereka di sepanjang minggu ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus menolong mereka di dalam pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Engkau menyertai kehidupan mereka. Mereka tidak bimbang, mereka tidak ragu untuk melangkah dalam memasuki hari-hari mereka. Mereka percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kekuatan, di dalam nama Yesus ada kemampuan. Bahkan yang sakit boleh mengalami Tuhan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Mereka sendiri boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan, jamahan daripada tangan Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini. Kiranya Tuhan menjumpai seluruh keberadaan jemaat yang ada di GPSK Immanuel Lenga Merakai ini. Demikian juga jemaat-jemaat Tuhan yang lain dimanapun berada, yang hari ini boleh membuka YouTube ini atau membuka video ini. Di dalam nama Yesus Engkau akan memberkati mereka. Engkau akan bicara kepada mereka secara khusus dan menyerahkan hidup mereka, pergumulan mereka hanya kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kami. Engkau menyertai dan memelihara umat-Mu Tuhan. Engkau menyertai rakyat yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Engkau juga akan memberikan hikmat, kekuatan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga mereka juga Tuhan diberikan inspirasi, diberikan hikmat untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 dengan baik. Bahkan kuasa Tuhan berlaku di atas bangsa dan negara kami. Tuhan sendirilah yang akan melakukan mujizat-Mu Tuhan, dalam kehendak-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam anugerah-Mu Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk siswa-siswi yang harus belajar dalam kondisi COVID-19 ini. Tuhan Yesus telah memberkati mereka juga dalam pendidikan mereka, supaya mereka diberikan kemampuan untuk bisa belajar dengan baik, sekalipun mereka harus belajar dengan sistem daring, dengan sistem online, dengan sistem berbagai sistem yang ada. Tuhan Yesus memberikan kemampuan, kekuatan bagi mereka. Tuhan Yesus menyanggupkan mereka supaya mereka bisa belajar daripada setiap pelajaran-pelajaran yang mereka boleh terima. Itu akan berguna bagi masa depan mereka Tuhan. Dan suatu ketika kelak mereka kembali boleh bersekolah, mereka boleh kembali bersama-sama dengan guru, mereka kembali boleh bersama-sama dengan teman-teman mereka di sekolah Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan mengatur segala sesuatu tepat pada waktunya, kehendak dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan jemaat Tuhan yang pada hari ini bertambah usia. Tuhan Yesus memberkati, dalam minggu ini juga Tuhan Yesus memberkati, sehingga mereka yang bertambah usia, mereka diingatkan kembali bahwa sesungguhnya usia adalah pemberian Tuhan dan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami mensyukuri anugerah Tuhan dan kami bersyukur untuk berkat firman-Mu, bersyukur untuk doa syafaat ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memuji Tuhan. Haleluya. Amin.